Masuk SMA itu pernah meraih peringkat, namun pada akhirnya tertabrak mobil. Jadi ketika saya menyeberang jalan, namun si cacat itu kan kalau menyeberang jalan itu kadang-kadang kita tidak lihat bagaimana mobil mana. Sudah tanpa ada penuntut berusaha pergi sekolah sendiri, tahu-tahunya saya ditabrak mobil, pingsan, dan pada akhirnya setelah tersadarkan sudah di rumah sakit. Eyes in the sky, gazing far into the night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Afis dan Papa. Kali ini kita akan membahas atau membuat konten tentang kisah sukses seorang dai yang tunanetra tetapi juga bisa lulus S1. Bagi Anda yang baru melihat channel kami, jangan lupa di subscribe, dan bagi Anda yang sudah pernah menonton channel kami ini, bisa di like dan komen, juga share ke teman-teman Anda. Baik, pada hari ini kita akan bersama tamu kita yang bernama Bapak Ustadz Zahiruddin SAG. Beliau ini sehari-hari adalah pengasuh di Pondok Pesantren Muslimin Kota Bau-Bau. Dan beliau juga merupakan penyuluh agama Kementerian Agama Kota Bau-Bau. Mengingat beliau ini seorang yang tidak bisa melihat, maka untuk bisa lulus di S1 itu adalah merupakan hal yang sangat luar biasa. Di mana bagi orang yang bisa melihat saja, untuk bisa lulus S1 itu merupakan kebanggaan, apalagi yang tidak bisa melihat seperti beliau. Baik, untuk mengetahui bagaimana kisah sukses beliau ini, apa saja yang beliau lakukan untuk kesuksesannya, kita langsung saja bertanya-tanya kepada beliau. Bagaimana kabar ini Pak Ustadz? Alhamdulillah, Allah memberikan saya kesehatan yang luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya. Baik, di awal tadi saya sudah kemukakan bagaimana luar biasanya Bapak ini yang tidak bisa melihat tetapi bisa lulus S1 dan menjadi seorang dai yang cukup terkenal di Kota Bau-Bau ini. Mungkin sebelumnya bisa diceritakan Pak, Bapak, tempat lahirnya Bapak ini sebenarnya di mana kelahirannya? Iya, saya lahir di sebuah desa yang sangat terpencil. Kalau dulu sangat terpencil sekali. Kenapa? Sampai masuk saja listrik itu tahun 2018. Yaitu Desa Todanga, Kecamatan Kapuntori yang sekarang dikena jalur nasional. Saya terlahir pada tanggal 1 Juli 1973 dari rahim seorang yang sangat miskin namun ulet dalam mendidik. Iya. Mama dan bapak saya. Mama dan papa, ya baik. Jadi lahirnya di Todanga ya. Di sekarang Buton Utara. Kabupaten Buton. Kabupaten Buton, Todanga Kabupaten Buton. Perbatasan Muna Timur dengan Buton. Perbatasan Muna Timur dengan Buton. Iya. Kemudian orang tuanya dulu itu kerjanya apa itu sehari-hari? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan profesi kepada orang tua saya, yaitu petani. Seorang petani ya. Dengan menurut orang lain, kadar orang lain itu katanya tidak cukup, tetapi menurut kami itu adalah sangat cukup. Sangat cukup. Kenapa? Dikatakan orang tua saya itu adalah cukup memberi kami nafkah, dan bahkan dia adalah termasuk seorang pendidik yang sukses karena dia tidak punya sekolah sama sekali, yaitu buta huruf, tapi mampu mendidik anak-anaknya sarjana semua. Iya benar sekali, karena itu jarang sekali tuh seorang yang hanya petani
bisa membesarkan anaknya menjadi seorang Sarjana. sarjana. Ya, kemudian bisa diceritakan Pak Ustadz, dari SD sampai SMA itu Pak Ustadz itu di mana sekolahnya? Saya sekolah dari SD, yaitu sekolah umum. Sebenarnya orang tua saya agak pesimis untuk memasukkan saya di SD. Kenapa? Karena melihat kondisi saya yang cacat. Pertama akan dijadikan bulan-bulanan bagi orang teman-teman saya. Yang kedua karena saya ini kan tidak bisa melihat tulisan. Lalu bagaimana? Sementara itu tidak ada sekolah luar biasa dulu. Nanti sekarang sudah enak ada sekolah SLB. Kalau dulu tidak ada sekolah luar biasa karena keterbatasan kami di samping ekonomi juga keterbatasan pendidikan orang tua. Tetapi keinginan saya untuk mau sekolah itu tinggi sekali. Sehingga saya dimasukkan di SD umum yang ada di kampung saya. Namun perkembangan berikutnya itu saya mulai dari kelas 2 SD bahkan sampai SMA, bahkan sampai sarjana saya pernah meraih peringkat terbaik. Apa yang saya harus lakukan yaitu saya gunakan satu pepatah yaitu where there is a will there is a way. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Betapapun rutanya kita, tetapi kalau ada kemauan maka itu insya Allah ada jalan. Betapapun mata melotot, tetapi kalau umpamanya tetap akan tidak mau belajar, tetap akan jadi orang bodoh. Ya. Jadi dari SD itu SD-nya di mana itu Pak Ustadz? SD yaitu di SD yang pada waktu itu SD 100 SD Negeri Todanga. Kemudian SMP yaitu Madrasah Sanawiyah Negeri Bau-Bau. Oh, jadi ketika SMP Pak Ustadz sudah ke Bau-Bau, hijrah ke Bau-Bau. Madrasah Sanawiyah Negeri Bau-Bau. Sanawiyah Bau-Bau. Iya. Kemudian Aliyah, SMA-nya di SMA di Madrasah Aliyah Negeri Bau-Bau. Kemudian kuliahnya yaitu di Sekolah Tinggi Agama Islam Bau-Bau, yaitu merupakan generasi perintis. Iya, kita ceritakan dulu bagaimana dari SD sampai SMA tadi ya. Kan Pak Ustadz kan tidak bisa melihat. Iya. Terus bagaimana kok ketika pelajaran itu bagaimana bisa, apakah Anda mencatat atau bagaimana bisa utamanya di kelas 1 sampai di SMA itu bagaimana itu? Iya. Oke, saya akan ceritakan. Yang pertama mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi buat teman-teman orang mulia dan sekaligus buat para cacat netra. Ya. Yang pertama adalah ketika saya masuk SD, karena saya tidak bisa melihat tulisan, lalu bagaimana caranya? Saya belajar itu pulang di rumah, kemudian semua pelajaran itu saya hafal. Pelajaran itu dari itu saya hafal. Jadi saya hafal karena saya tidak bisa melihat. Jadi belajarnya volume belajar saya beda dengan orang melihat. Kalau orang melihat itu mungkin belajarnya kurang karena dia bisa melihat. Kalau saya tidak, volume belajar saya upayakan misalnya apa yang saya mau pelajari besok saya harus hafal malam ini. Hafal supaya besok jangan lagi tersendat-sendat. Kemudian yang kedua, saya duduknya tidak pernah di samping kiri guru atau di samping kanan guru, apalagi di belakang. Saya selalu duduk dari kelas 1 SD sampai kuliah pun bahkan sampai sarjana duduknya berhadapan dengan guru atau dosen. Supaya apa? Ketika guru menerangkan, maka saya tidak akan, karena apa yang diterangkan guru itu saya upayakan hafal semua. Karena saya tidak bisa melihat. Lalu apakah saya mencatat? Itu barangkali saya itu manusia yang tidak pernah mencatat. Jadi dari SD, SMP, SMA hanya melihat, kalau umpamanya ada misalnya ditugaskan oleh guru misalnya mencatat, maka otomatis saya gunakan teman-teman rekan saya untuk mencatatkan. Tapi kan pada biasanya gurunya sudah tahu bahwa ini si cacat netra, tidak bisa mencatat. Dan saya melapor duluan sama guru, Pak atau Bu, saya mohon maaf, kalau biarpun saya mencatat percuma juga karena saya tidak akan bisa pelajari. Lalu bagaimana cara belajar saya? Saya gunakan orang lain. Istilahnya tadi di mana ada kemauan di situ ada jalan. Where there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Iya. Kemudian saya gunakan pepatah-pepatah yang sangat sampai hari ini masih tetap saya amalkan. Yaitu yang pertama adalah al-waktu kasoif, yaitu waktu adalah pedang.
Karena kenapa? Kapan dia kita tergelincir salah gunakan, maka pedang itu akan memakan kita sendiri. Atau sehingga dalam bahasa Inggris itu kan the time is knowledge, yaitu dari waktu itu adalah ilmu pengetahuan. Itu yang saya kejar terus. Kenapa? Karena fisik saya itu beda dengan orang lain. Ya, jadi saya harus. Kemudian dengan kecacatan saya, maka saya tumbuhkan persaingan di dalam hati saya, istilahnya itu I must be able, saya harus mampu. I must be able to be competition. Saya harus mampu bersaing dengan orang lain. Ya, itu. Nah, kemudian di SMA masuk SMP. SMP ketika saya sudah tamat SD dengan peringkat yang istilahnya sangat memuaskan, maka saya pun di orbit di SMP, namun pernah sempat terhambat karena kondisi ekonomi. Jadi saya tamat SD tahun 85, tamat SD tahun 85, masuk SMP tahun 89, baru masuk betul. Pernah saya berupaya untuk sekolah di beberapa sekolah, namun gagal. Yaitu pertama SMP Kambara, yaitu Kabupaten Muna, itu juga gagal. Kemudian SMP Kapontori gagal, SMP Sanavia Bakalambi juga gagal. Kenapa? Karena saya kondisi ekonomi yang sangat hidup terlunta-lunta. Tetapi nekat saya itu, komitmen saya untuk sekolah itu tinggi sekali. Sampai hari ini pun kalau umpamanya masih bisa, saya kalau bukan online, saya mau S2, tetap mau S2. Insya Allah saya akan berjuang. Ya. Kemudian masuk SD, SMP, itu juga tetap memperoleh nilai-nilai yang memuaskan. Artinya saya tanamkan itu kok prinsip-prinsip tadi saya tanamkan sampai SMP juga ikut berhasil. Ya. Kemudian setelah saya masuk SMA, setelah saya masuk SMA itu pernah meraih peringkat, namun pada akhirnya tertabrak mobil. Jadi ketika saya menyeberang jalan, namun si cacat itu kan kalau menyeberang jalan itu kadang-kadang kita tidak lihat bagaimana mobil mana. Sudah tanpa ada penuntut berusaha pergi sekolah sendiri, tahu-tahunya saya ditabrak mobil, pingsan, dan pada akhirnya setelah tersadarkan sudah di rumah sakit, yaitu dengan kepala berapa jahitan di kepala. Pada akhirnya juga saya sinting selama berbulan-bulan seperti virus sabling. Ya, karena apa? Semua pelajaran tidak ada yang bisa masuk. Alhamdulillah dengan izin Allah, ketika masuk itu kemudian masuk berikutnya nanti sudah ketika saya kuliah, alhamdulillah dia sudah normal kembali. Iya, luar biasa seperti itu. Jadi Anda karena keinginannya besar untuk bersekolah, walaupun sendiri pergi ke sekolah, tetapi masih punya keinginan yang kuat, sehingga sampai Anda tertabrak waktu itu ya. Jadi alhamdulillah Allah masih memberi pertolongan dan Anda bisa selesaikan mannya waktu itu. Selesaikan man. Jadi waktu saat itu selesai juga ini ya, bisa sampai ujian. Sampai ujian. Lalu bagaimana kalau saya ulangan? Kalau saya ulangan itu setiap ulangan kalau ada guru yang mengerti, maka mereka bacakan saya. Saya punya guru-guru yang masih bacakan saya itu masih ada sampai sekarang. Mereka mudah-mudahan Allah memberikan pahala buat apa yang mereka amalkan, sehingga kenapa sampai hari ini saya tetap katanya guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kenapa? Karena mereka harus rela membacakan anak muridnya yang cacat. Walaupun saya tidak mampu bayar mereka, padahal mereka harus seharusnya istilahnya itu ada tanda mata, tetapi karena saya juga orang miskin, tapi mereka bacakan saya demi untuk agar saya menjadi orang baik di hari kelak nanti. Alhamdulillah sampai sekarang mereka adalah guru-guru yang sangat sukses. Jadi dari SD sampai SMP SMA itu dibacakan. Lalu bagaimana cara belajar? Mendengar teman-teman. Mendengar, kalau ada orang belajar yang besar-besar sudah tak ada telinga begini. Begitu ya, Jadi begitu SD sampai SMA seperti itu. Dan kemudian tadi Pak Ustadz bilang ketika SMA Man itu ditabrak. Setelah itu Pak Ustadz
ada lagi keinginan untuk melanjutkan ke S1. Iya ada. Itu kan sesuatu yang luar biasa itu, Pak Ustadz. Anda yang sudah ditabrak dan sampai harus istirahat karena tidak bisa mengingat dan seterusnya, tiba-tiba ada keinginan untuk lanjutkan lagi untuk S1. Iya. Itu kan sesuatu yang apa ya? Yang fenomenal sekali. Iya. Jadi bagaimana itu Pak Ustadz? Anda bisa ada keinginan untuk lanjut lagi padahal Anda sudah pernah ditabrak. Apakah Anda tidak trauma ditabrak itu? Ya tidak. Alhamdulillah. Saya ketika saya ditabrak, maka bukan menjadikan diri saya trauma, tapi menjadikan motivasi. Saya harus akan melangkah lebih maju lagi. Yang pertama adalah kenapa saya harus ingin bersikeras walaupun dengan kemampuan sudah penglihatan terbatas, ekonomi terbatas, istilahnya segala-galanya lainnya terbatas, tetapi masih bercita-cita untuk ke jenjang yang lebih tinggi seperti S1. Pada waktu itu ada sekolah yang dibuka yaitu STAI Bau-Bau. Saya masuk angkatan ketiga, masih generasi perintis. Jadi saya mendaftarkan diri karena istilahnya itu untuk kan demi untuk bercita-cita menjaring masa depan yang cerah. Kemudian itu di samping itu pula karena saya melihat latar belakang kondisi orang tua saya yang sangat buta huruf. Pada waktu itu saya teringat ada orang tua saya kan mencarikan uang untuk adik saya yang sekolah di SPK. Waktu itu masih SPK. Untuk mereka lah ikut arisan. Tahu-taunya yang jatuh ini adalah orang lain. Sehingga mama saya yang pusing dengan tanggungan adik saya yang di SPK ini, maka dia ingin mengambil arisan itu, katanya kalau bisa nanti jatuh namaku, kita yang ambil. Hari ini kata saya dulu yang ambil. Maka sehingga orang itu pun setuju. Itu setuju, anggota arisan yang lain pun setuju. Tetapi tiba-tiba ada yang datang, pada waktu itu ada seorang istri kepala desa. Dia bilang kalau kau tidak mampu tanggung anakmu maka jual dirimu. Saya terkesan di situ, saya seperti terluka, seperti hati saya di saya sembilu. Jadi hati saya seperti di saya sembilu karena saya sangat teriris dan terluka dengan perkataan itu. Jadi saya harus melangkah lebih lagi, saya harus bercita-cita, saya harus sukses sekarang. Jadi itu yang motivasi Pak Ustadz. Motivasi buat saya. Untuk lebih ini lagi. Ya lebih kayak maju kayak ya. Jadi dari kisah itu jadi Pak Ustadz ingin melanjutkan untuk membuktikan bahwa bisa dan untuk membantu keluarga yang lain seperti itu. Jadi ya itu memang sangat luar biasa ya, pengalaman yang sangat luar, jadi menjadikan semangat Pak Ustadz untuk bangkit dari keterpurukan, dari kemiskinan. Kemudian itu satu hal yang sangat luar biasa, itu yang pengalaman yang sangat luar biasa bagi kita semua, bahwa dengan semangat itu, keinginan yang tinggi, seorang yang sangat memiliki keterbatasan bisa mendapatkan jalannya, direct way. Kemudian bagaimana ceritanya itu dari ketika Anda Bapak Ustadz S1-nya itu dari masuk sampai skripsinya itu bagaimana ceritanya? Oke. Saya pada waktu itu dari S1. Oh tunggu, jurusan dulu, jurusan apa pilihnya? Jurusan dakwah. Dakwah, kenapa itu kita memilih? Saya ambil jurusan bimbingan penyuluhan Islam, kemudian di Fakultas Dakwah. Kenapa sampai saya pilih itu? Pertama adalah pada waktu itu jurusan di STA itu baru terbuka 2, yaitu jurusan pendidikan agama Islam itu keguruan tarbiyah dengan jurusan dakwah. Kenapa saya pilih jurusan dakwah? Karena saya untuk mau jadi guru itu adalah salah satu yang sangat mustahil. Salah satu yang mustahil. Kenapa? Karena barangkali akan dijadikan cemoohan buat siswa dan siswi saya. Tetapi saya pernah menjadi guru 10 tahun, yaitu pernah menjadi guru bahasa Inggris 10 tahun, kemudian pernah menjadi guru mata pelajaran lain, yaitu di semua jenjang sekolah, mulai dari SMP, SD, yaitu SD, SMP, dan SMA, bahkan pernah menjadi dosen asisten.
Tapi ternyata istilahnya itu yang penting kita mau belajar, insya Allah kita bisa. Seperti motonya tadi ya, di mana ada kemauan, Di situ itu ada jalan. di situ ada jalan. Kemudian skripsinya itu bagaimana? Ada kesan-kesannya terhadap skripsi itu. Iya. Bagaimana sampai bisa selesai? Apakah ada hal-hal yang berkesan ketika menulis skripsi itu? Iya. Sebelumnya saya akan cerita dari awal sejak saya kuliah. Saya itu istilahnya itu sudah banyak orang yang vonis, istilahnya katanya kalau begitu modelmu kau kuliah tidak akan bisa sampai selesai. Tetapi itu kata-kata itu bukan bukan ejekan buat saya, merupakan cambuk. Bukan cambuk, bahwa saya tunjukkan bahwa saya juga bisa. Kemudian adalah bukan manusia yang memberi rezeki, adalah Allah yang memberi rezeki. Eyes in the sky, gazing far into the night. Eyes in the sky, gazing far.